Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Z dari kelas Hukum A, angkatan 2021, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istilah, pengertian, dan ruang lingkup filsafat hukum. Baik, langsung saja. Filsafat hukum adalah suatu metode untuk mempelajari hukum dan tempat, artinya dalam keseluruhan kehidupan manusia. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran, artinya adanya sesuatu. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa dengan selalu berpikir secara konseptual. Jadi, apa yang sudah direncanakan sudah dipikirkan dengan matang serta memiliki konsep ke depannya. Contohnya, ketika sudah memutuskan untuk kuliah di suatu jurusan. Filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan pemecahan, misalnya masalah-masalah hukum seperti hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang, apa sebabnya orang menaati hukum, masalah pertanggungjawaban, masalah hak milik, masalah kontrak, masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ruang lingkup filsafat terbagi menjadi 3 yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, tujuan filsafat hukum. Filsafat hukum bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya dan menerbitkan serta mengatur semua itu di dalam bentuk yang sistematis. Adapun fungsi filsafat hukum yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam hidup bersama, menumbuhkan ketaatan pada hukum, menemukan rohnya hukum, menghidupkan hukum dalam masyarakat, dan memacu penemuan hukum baru. Dan saat ini, ruang lingkup filsafat hukum adalah mempelajari mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama masalah ketertiban dan keadilan yang menyangkut masalah hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dengan nilai sosial budaya. Selanjutnya, kegunaan filsafat. Filsafat boleh dikatakan sebagai induk dari ilmu. Dikatakan induk karena filsafatlah yang melahirkan suatu ilmu. Bila mana ilmu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan manusia, maka filsafat akan selalu membuka ilmu-ilmu yang baru. Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari keinginan untuk mengetahui tentang sesuatu yang pada mula tidak dipahaminya, sehingga filsafat dapat memberikan penjelasan secara konkret segala hal yang ingin diketahui manusia tersebut. Selanjutnya, aliran filsafat hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia. Saat ini hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positisme yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran Kartesian Newtonian. Sesungguhnya positisme merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positisme pada umumnya. Masuknya menganut aliran positisme hukum yaitu pemikiran positisme hukum di Indonesia pada awalnya disebabkan oleh adanya upaya unifikasi hukum yang dilakukan pada masa pemerintahan jajahan Belanda di India. Sekarang Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau disebut juga dengan sistem hukum civil law. Lalu, aliran filsafat hukum yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum.
Terdapat juga beberapa mazhab yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, seperti mazhab formalistis, sejarah dan kebudayaan, dan juga realisme hukum. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mazhab formalistis? Mazhab formalistis merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan, bahwa hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, di mana perintah dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Kemudian, mazhab sejarah dan kebudayaan adalah salah satu aliran hukum yang muncul faktor reaksi terhadap tiga hal. Rasionalisme abad ke-18 yang hanya bergantung pada pemikiran deduktif. Dan selanjutnya yaitu mazhab realisme hukum. Realisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat page.